Yuk. Halo, selamat siang, sore, dan malam. Apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel saya, Ika Florentina. Saya beberapa kali ngomong jadi pembicara untuk beberapa sekolah, baik di guru-guru maupun SMK dan juga anak-anak muda. Bagaimana sih membangun seorang pribadi yang berdaya saing tinggi dan bagaimana kiat sukses untuk meniti karir di dunia kerja. Ada beberapa yang akan saya sampaikan di sini. Sebenarnya sih ada 6 item sih yang perlu kita sampaikan. Tapi untuk kali ini yang paling utama dan paling penting adalah we have to have a goals gitu ya. Ini yang kemarin juga sempat di-mention bahwa generasi muda saat ini itu less of goals kan begitu. Less of goals seperti apa sih? Yang penting anak-anak muda sekarang ini intinya adalah jarang dari mereka yang memiliki goals atau impian. So kita bisa bayangin dong kalau misalnya anak-anak muda atau kita sendiri tidak punya impian, tidak punya tujuan dalam hidup, apa yang akan terjadi dalam hidup kita kan begitu. Nah, siang ini saya pengen sharing bagaimana untuk mencapai seorang pribadi yang berdaya saing tinggi. Nomor yang pertama atau salah satunya adalah setting goals, bahwa kita semua harus memiliki goals atau impian. Bagaimana sih untuk setting goals yang bagus itu seperti apa? Setting goals atau membuat impian atau tujuan itu seperti kalau misalnya kita mau pergi ke sebuah tempat. Bener nggak sih kalau kita misalnya teman-teman mau datang ke rumah saya gitu, saya mau main ke tempatnya Mbak Ika gitu, atau Miss Ika, saya bisa dipanggil gitu. Kalau misalnya karena saya dari Solo, saya kasih alamat saya di Solo, kira-kira nyampe nggak sih? Nyampe dong, tapi kan sampai ke Solo. Tapi apakah sampai ke rumah saya dan bertemu dengan saya? Nggak kan? Nah, kalau kita mau setting goals, itu sama dengan kalau kita mau main ke sebuah tempat atau mau ke sebuah lokasi harus jelas. Misalnya di jalan LO Adi Sucipto nomor 60 Surakarta, gitu, pasti akan nyampe di sana. Nah, kemudian bagaimana kalau kita misalnya mau setting goals untuk diri kita pribadi? Pertama, guys, itu biasa saya pakai bahasanya. Coba, what do you want to be? Kira-kira 5-10 tahun mendatang kamu mau jadi apa sih? Coba dipikirkan itu. Kalau masih bingung juga, kamu sukanya apa? Kamu pengen jadi apa? Kira-kira kalau misalnya kamu suruh bayangkan, what do you want to be? Kamu mau jadi apa sih? Apakah kamu mau jadi pengusaha, bikin usaha sendiri, atau kamu mau berkarir jadi seorang GM misalnya? Nah, ini yang perlu kita clarify di awal. Kemudian setelah kalau misalnya kamu pengen usaha, itu usaha apa? Usaha pun juga, saya pengen jadi seorang sukses deh di dunia usaha. Saya pengen jadi orang kaya. That's my goals, guys. Tentukan dulu, kalau misalnya mau usaha apa? Apakah mau buka restoran? Apakah mau buka butik? Atau mau buka konveksi? Pikirkan itu dengan jelas and talk to yourself. Jarang kan dari kita yang bicara pada diri sendiri. Kita selalu tanya, apa sih aku gimana sih dan sebagainya. Sekarang this is time for you guys to think about yourself. Tanya ke diri sendiri, kira-kira gue 5-10 tahun mau jadi apa ya? Then clarify that. Kalau mau jadi usaha, tentukan mau jadi usaha apa. Pilih salah satu. Oke, let's say kalau misalnya mau buka restoran seperti apa? Apakah mau untuk family restoran atau mau bikin cafe? Konsepnya seperti apa? Tempatnya di mana? Kemudian environment-nya seperti apa? Apakah di kota tempat kelahiran kalian? Atau kemudian nanti franchise? Mau catering? Mau resto? Mau cafe? Tentukan dari sekarang. Oke, itu kalau misalnya mau usaha. Dan kalau misalnya mau kerja, mau jadi apa? Saya misalnya 5-10 tahun mendatang saya pengen jadi seorang general manager seperti saya misalnya. Tentukan juga mau jadi GM di hotel mana, bintang berapa, di kota mana, di Solo kah, di Jogja, di Jakarta, di Dubai, bahkan Malaysia, Singapura, atau di Amerika. Tentukan dan tuliskan. Oke, itu ada 2 alternatif kalau kita mau setting goals. Yang satu mau buka usaha, yang satu mau bekerja gitu. Nah, setelah kita menentukan secara detail impian, kita tuliskan di situ. Tuliskan dengan jelas. 5-10 tahun mendatang saya ingin membuka sebuah usaha restoran dengan konsep masakan Indonesia
di sebuah tempat di kota Solo. Dan kemudian saya membuka franchise di beberapa daerah di kota lain. Tuliskan dengan jelas seperti itu. Begitu juga kalau misalnya yang pengen berkarir atau menjadi GM, 5-10 tahun mendatang saya menjadi seorang general manager di sebuah hotel berbintang 5 di kota Yogyakarta atau di Bali, ya kan? Nah, setelah dituliskan, kemudian coba tulis di bawahnya lagi dan coba dihapus kata-kata inginnya. Jadi diganti dengan, tidak diganti ya, jadi dituliskan di bawahnya lagi, 5-10 tahun mendatang saya menjadi seorang general manager di sebuah hotel berbintang 5 di Bali atau di kota Yogyakarta. Kalau yang buka usaha tadi, 5-10 tahun mendatang saya memiliki sebuah restoran dengan konsep Indonesian restaurant di kota Solo, kemudian saya membuka beberapa cabang di kota-kota yang lain. Oke. Nah, setelah kita tuliskan yang terakhir tadi dengan kata-kata ingin yang sudah dihapus, silahkan kita pikirkan dan kita afiliasikan. Kita coba bayangkan, kira-kira seperti apa sih keadaan pada saat kita berada di impian yang kita inginkan itu. Bayangkan pada saat kita semua memiliki usaha, memiliki sebuah restoran dengan konsep Indonesian food di sebuah kota di mana di situ ada banyak sekali tamu-tamu dan pelanggan yang datang di situ. Bayangkan betapa bersyukurnya kita kondisi pada saat itu. Bagaimana bahagianya dan bersyukurnya kita ketika kita benar-benar menjadi seorang general manager di hotel berbintang yang menjadi impian kita. Bayangkan dan afiliasikan ketika kita berada di tempat di sana. Bayangkan betapa bersyukurnya kita karena kita mencapai apa yang kita impikan. Close your eyes, bayangkan berulang-ulang apa yang menjadi bayangan-bayangan kita tersebut. Tanamkan ke dalam pikiran kita, enter ke dalam pikiran kita, biarkan pikiran kita mencatat dan menyimpan betapa bersyukur dan bahagianya kita ketika kita berada di impian. Ambil nafas dalam-dalam, enter ke dalam pikiran. Ambil nafas dalam-dalam, enter ke dalam pikiran kita. Kemudian kita coba tanamkan juga ke dalam hati kita, ya, biarkanlah hati kita pun juga mencatat itu semua. Bagaimana sih rasanya ketika kita berada di alam impian yang menjadi nyata? Betapa bersyukur dan membahagiakan ketika kita menjadi seorang GM, ketika kita memiliki usaha yang kita impikan. Bagaimana rasanya ketika kita bisa membahagiakan orang tua kita, membahagiakan keluarga kita, dan sebagainya. Oke, kemudian tanamkan dan enter ke dalam hati kita. Yang terakhir, tanamkan ke dalam tubuh kita juga, supaya tubuh kita juga merasakan betapa bersyukur dan bangga kita. Nah, itu adalah afirmasi serta sekilas mengenai bagaimana kita mengafirmasi tujuan-tujuan kita. Luar biasa kan? Silahkan dipraktekkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan di edisi mendatang, di mana apa sih, bagaimana kita mengulik rahasia kalau kita mau sukses dan bisa menjadi pribadi yang berdaya saing.